Tapi bagi gue gitu. kalau emang konsep kayak gitu, cat ulang sih. Cat ulang ya. Iya, nggak tahu tapi nggak tahu ya penonton ya. Gue Farman Sukadi balik lagi di Sekutu Otomotif. Hari ini gue silaturahmi ke kantor baru bro gue nih, JJ Logi. Wih. Kantor baru nih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kantor baru, bawahnya buat garasi, buat workshop, terus atasnya buat tempat kerja. Ya gak? Ini berarti ini baru nih, J. Baru. Widih. Masih belum kelar juga sih. Makanya sorry masih berantakan. Gak apa-apa, biar bengkel banget. Habis lebaran lah nanti. Habis lebaran ya. Terus enaknya deket banget sama kantor gue nih, di Pejaten. Tuh di jalan-jalan Kemangan lah. Oh iya, lo Pejaten Pejaten ya? Deket. Tinggal lempeng aja ya kesini Iya, ya. kesini. Selemparan kolor. Kita bisa main langsung lah. Yoi. Jadi lebih bisa sering ketemu, nggak ada alasan Iya. lagi. Lu di mana? Aduh, jauh nih. Jauh gitu nih. kan. Aduh Sekarang macet. enak. Wih, Iya. sekarang tinggal main ya gak? Gila JJ. Tapi di belakang nih ada penampakan baru nih. Feroza akhirnya doi beli. Gila. J, dulu kan kita sempat ngomong J. Gue bakal main mobil tinggi kalau lu main mobil ceper. Iya. Tunggu deh, ini Feroza lu mau ceperin apa lu tinggiin nih? Mau gue ceperin. Yui. Sesuai janji gue. Sesuai janji gue. Tapi kan balik lagi, Feroza ceper tuh ingat kita masih SMA ya? Yoi. Feroza mapak-mapak, terus apa namanya Vitara sidekick di mapak-mapakin. Pada kandas semua. Zaman belum ada Airsus ya gitu. Potong-potong per aja. Potong aja udah. Iya. Walaupun rasa nggak enak, yang penting tampil. Iya. Gila nih, ini serius Jay, belum mau ceperin ya? Iya. Kemarin sebenarnya habis lo kasih tantangan itu, gue kan juga mikir, kalau misalnya gue main ceper, misalnya gue pakai sedan, kayaknya karakter guanya hilang gitu. Minimal gue tetap pakai basicnya mobil tinggi gitu kan. Tapi kan setidaknya kalau cepernya bosan bisa ditinggiin lagi. Bisa ditinggiin. Feroza dapat nih. Dapat akhirnya nih. Lu berapa duit nih dapat nih? Dapat nih gue di 55. 55? Iya, hitungannya sih sebenarnya kalau buat sekarang udah lumayan mahal sih. Mahal sih segitu ya. Soalnya kan sebelumnya tuh ya dulu-dulu tuh di 30-an, yang oke banget 40-an gitu. Ini dapat segini sebenarnya dibilang murah juga enggak. Tapi gue dapet yang base model, yang varian paling bawahnya, terus yang masih kaleng semua. Anjir. Walaupun udah bluak-bluak catnya. Tunggu deh, perbedaan Feroza sama TAF 4x4 ya? TAF 4x4 sama diesel. Sama ini diesel. 4x2. Ini 4x2 bensin. Dan mesin ini yang jadi favorit buat orang korek buat dipakai drag. Oh, mesinnya apa sih nih? Mesinnya dia 1600. Samanya tuh kayak di Espas sama. Terus di Taruna waktu masih yang generasi pertama waktu masih karbu, itu sama kayak gini. Gitu. Gila, masih ori ya? Lumayan walaupun udah catnya pada ngebule semua. Tuh, stiker aja udah bule. Ini masih koreannya tampak di sini nih, cuy. Lu mau gini atau gimana, J? Belum tahu, J. Apa cat ulang, J? Nah, itu juga mungkin nanti dilempar ke penonton aja nih. Kita coba aja minta masukan kan. Kira-kira apa emang dibiarin bluak aja standaran gini atau direstorasi aja kita cat ulang. Anjing. Bingung nih gue nih. Soalnya masih kaleng semua nih, cuy. Sayang sih sebenarnya. Sayang sih ya. Ini asli putih tuh biru sih. Nah, ini catnya dia ngebule jadi rada ngebiru gitu. Iya. Aslinya putih tapi, J? Putih. Asli putih. Ini kalau model yang lebih banyak Feroza tuh yang SE. SE tuh special edition. Warnanya two tone. Oh iya. Warnanya two tone. Itu paling tinggi. Abu-abu. Itu ya. Generasi paling tinggi. Bener. Ada over fender plastiknya. Terus dia juga emang udah velgnya velg racing. Velg alloy. Kalau ini masih kaleng standarnya. Bocoran dong. Lu ntar pas ceperin tuh miti apa tetap gambot gini tapi pendek atau bentuk-bentuk velg gede? Kalau gua ini buat bocoran berarti hitung-hitung ya. Iya, dikit. Gini, kalau misalnya kita pakai profil bannya 50, itu bakal kandas sehabis-habisnya tuh, ya kan? Tapi buat dipakainya agak kurang. Cuma buat ya udah buat di foto, di video gitu. Beda ya kalau emang udah buat dipakai drag ya gitu. Tapi gue pengen tetap yang enjoy to drive aja. Jadi gue profilnya tetap
agak lebih tebal sedikit. 65 kali ya? 60. 60. Terus gua biasanya kalau yang pakai di drag gitu dia 195, mungkin gua agak lebarin sedikit 205, biar ya. tetap meaty Iya, gitu. iya. Terus gua pengennya pakai velgnya, pakai velg kalengnya yang lebih ke arah Amerika gitu, kayak muscle car Amerika gitu. Waduh keren sih. Waduh keren sih. Niatnya gitu sih. Jadi tetap ala drag tapi lebih kayak US style gitu sih. Mungkin yang nanti ada white letteringnya, bannya. Aduh keren. Tapi bagi gue gitu. Kalau emang konsep kayak gitu, cat ulang sih. Cat ulang ya. Iya, nggak tahu tapi nggak tahu ya penonton ya. Tapi ya benar juga sih ya. Kayaknya lebih masuk gitu ya. Kalau bisa dicat lagi, bisa juga sih. Anjing. Bisa juga. Lebih sini aja boleh. Oke. Tuh kropos-kroposnya masih ini tuh Vega. Oke. Oh ini sama kayak Espas ya? Sama. Mesinnya sama kayak Espas dia. Karburator dan emang mesin ini dulu buat kita upgrade, jadiin buat mobil drag tuh. Termasuk gampang. Masih banyak banget nih ruangnya nih. Iya. Space-nya banyak ya. Iya. Yoi. Nih mesin mau dioprek-oprek gak? Kalau sejauh ini paling yang penting nyegerin dulu aja, nyahatin dulu aja. Balikin dulu aja, remajain dulu. Nanti kalau urusan yang kayak performanya nanti sambil kita lihat nanti. Iya. Sambil kita lihat nanti. Iya. Wah nih, lihat dalam J. Oke, kita lihat dalam. Jadi masih asli ya, interior J? Masih ori nih? Masih orisinilnya semua. Oh masih fabric tuh. Wah lucu sih. Masih asli ya semua. Yang udah hancur sih setir aja sih nih. Oh iya. Makanya sama orang sebelumnya disarungin kan. Tapi aman sih setir, masih banyak yang jual copotannya banyak lah. Oh ini dummy? Iya dummy. Standar mobil di Indo tuh banyak yang udah dummy gitu ya. Iya. Padahal ini pasti kan ada fungsinya Kalau di luar ada buat apa. Nih tuh. Dummy. Cuma emang pas pertama gue nyari mobil, gue ngeliat interiornya dulu sih. Oh oke, ini masih pada ini apa nih? Sehat lah. Oh ini buat kunci ini pintu belakang. Oh di sini. Dari situ. Tipnya dong nih. Wih, masih kaset. Roadstar. Oh anjing. Wih, iya sih interior masih oke banget sih. Masih oke banget. Belum ada pecah, cuma ganti setir aja kok. Door trim juga masih oke. Plafonnya juga masih ini. Kalau yang belakangnya kayak tungkupan itu tough ya? Itu bisa dibuka nggak sih? Kalau yang Verosa juga ada. Kalau di TAF tuh istilahnya TAF Rocky. Oh Rocky, iya. Yang ada jendolannya. Iya. Terus bisa dibuka dia belakangnya. Bisa dibuka? Tuh. Itu bisa dibuka. Itu Rocky? Iya, TAF Rocky. Kalau di ini juga ada. Verosa dibilangnya Megatop. Oke. Tapi kalau Verosa yang itu istilahnya udah nggak culture tuh. Iya. Ini culture yang nih. Yang dipakai dulu 90s. Anjing ini. Tuh dummy. Ada dummy tengah. Wah, coba lihat belakang dia. Gue selalu demen sama ini nih, headrest-nya nih. Headrest model gitu ya? Model gini demen banget gua. Tuh, sini. Wah, ini tampak keoriannya dari sini. Ini pas gua beli dapat bonus plat nomor lama pada dikumpulin. Oh iya? Wih. Ini nyaman dulu. Wih. Evolusi plat nomor. Wih. Yang belum diperpanjang nih ya? Yoi. Oh aslinya emang gini aja ya? Iya. Pada kalah, cuma masih besi aslinya. Aslinya besi. Wah mantap sih nih. Nih interior ada yang mau lu bawa banget ntar? Paling kayaknya gue coba nyahatin dulu mesinnya? Mesin, fokus kaki juga kan, gitu buat ban velg. Kalau interior paling PR gue pengen yang cepet ganti setirnya aja tuh. Iya, copotan masih banyak sih, Jay. Copotan masih banyak, jadi ganti setirnya dulu. Iya. Paling sih ini kayak bagian-bagian, ini nih antara biar gue coba buka dulu deh. Iya. Gue buka dulu. Dikalengin dulu aja. Anjing, ini stikernya masih ori lagi. Bule gini anjing. Oh dia pop up ya dia. Iya, modelnya pop up. Jadi pas banget juga, gue awalnya sebenarnya nggak harus nyari yang warna putih. Soalnya yang putih juga hitungannya jarang. Jadi kalau infonya katanya yang putih yang base model gini, dia salah satunya buat kayak orderan perusahaan gitu. Makanya ininya atas nama PT. Atas nama PT.
Jadi Veroza itu ada berapa model sih yang base yang ini kan? Ada yang base. Terus habis itu yang versi lebih mewahnya tuh special edition SE. Yang two tone. Yang ada over fender. Ada over fendernya warna hitam. Terus habis itu ada yang mega top. Yang tadi kita bilang ya kayak Rocky. Kayak Rocky. Kayak Tough Rocky. Nah, habis gitu ada Veroza G2. G2 itu dia over fendernya udah lebih ini lagi, lebar lagi karena dia gardannya lebih lebar. Kan kalau ini gardannya masih batang, solid. Kalau yang si G2, dia udah sayap modelnya, udah independen. Berarti tahun baru tuh? Tahun baru, iya. Udah yang masuk ke 2000-an lah, udah yang ke arah situ. Paling rare tipe yang mana tuh? Kalau paling rare sebenarnya kayaknya sih nggak terlalu ada yang rare banget sih. Nggak terlalu ada yang rare. Cuma pas gua ngeliat ada yang base model, terus warnanya putih, terus masih kaleng, ya udah hajar aja deh. Walaupun udah bluek. Ini berarti PCD-nya kayak Jimny ya? Sama kayak Jimny. Sama ya? Makanya ini velgnya juga suka banyak anak-anak Jimny yang pakai. Iya. Kalengnya Tough, terus Veroza. Teardrop tuh ya? Teardrop dari Vitara. Vitara ya, dari lucu Vitara. juga tuh. Lucu juga tuh. Oh iya bener nih, banyak yang pakai nih dicat putih nih. Oh iya. Ini nih. Iya. Bener, banyak yang dicat putih tuh. Ada dopnya ya, langsung biasanya orang-orang ya kasih dop lagi ya. Ada dop lagi. Kalau buat yang anak tampil, kalau buat yang off-road, dopnya nggak dipakai. Iya, takut pecah lagi off-road. Ini mantep, kita tunggu deh nih perjanjian duniawi nih, Verozanya. Tapi mumpung lagi di kantornya, kita mau lihat ke atas ya, boleh nggak? Ayo, boleh. Oke, kita ke atas. Sekarang kita berada di studio podcastnya JJ. Wih, Doi mau bikin podcast nih. Enggak? Mohon arahannya sih. Iya. Nah, ini seru nih, J. Berarti podcast lu ntar tentang dunia lu dong, pasti dong? Nggak juga? Itu pasti. Tapi gue sih sebenarnya pengennya di podcast ini gue juga bisa lebih ngelebarin segmennya juga. Tapi tetap semuanya minimal gue startnya tetap yang ada suka sama otomotifnya juga. Jadi nggak harus yang ada hubungan sama dunia gue, off-road gitu-gitu. Penting ada otomotifnya deh. Misalnya gue ajak ada narasumber yang mungkin dia misalnya dia anak motor, otomotif lah ya intinya. Situ dulu. Kalaupun ada yang di luar itu misalnya ngajak teman-teman musisi, tapi tetap ada gua todong pertanyaan. Ngomong-ngomong, lo suka juga kan? Mainan apa gitu, mobil apa? Soalnya banyak tuh. Banyak pasti. Banyak banget. Ini ada 2 ruangan nih, J. Ini ruangan apa nih, J? Jadi yang sini sebenarnya ini mungkin baru belum finalnya ya. Ini temen aja nih 2. Ceritanya mungkin ini lebih buat yang tempat kerjanya malah di sini sih. Oh, ini meeting-meetingan lah ya? Buat meeting-meetingan sini, itu. Terus yang di sini baru buat nanti tempat podcastnya. Lampu dia ada, peredam dia ada. Ya enggak? Ini bener ya, hordeng ngaruh nih. Masih aman dikit. Masih aman lah. Nanti tinggal diinin lagi kalau butuh nambahin. Aman. Wah, itu gue belum nyampe tuh ilmunya tuh. Aman. Nepok gitu tuh. Kayaknya lo kan si akustik ya, enggak? Lebih tahu tuh. Gue pertama kali masang studio podcast gue ya. Masang sama biasa deh gitu. Soalnya kalau ini enak nih, bangunannya soalnya solid kan? Solid, tembok. Iya. Nah, gue tuh balkon yang dijadiin bangunan. Oh, lebih ini ya. Udah gue pasang gini-gini cuy. Ya sendiri aja lah. Pasti gini cuy. Tok. Ngang. Wah, bongkar lagi. Udah deh sama Ali aja dah. Soalnya kalau gini enak nih, sendiri juga bisa nih. Soalnya kan tembok nih. Nggak ada gipsum, nggak ada triplek, nggak ada papan. Punya gue balkon yang dijadiin bangunan. Atasnya seng lagi. Wah, PR gila. Makin ini ya. Iya, akhirnya udah itu dibantu sama teman gue, akhirnya aman deh nih. Oh. Berarti iya. Narasumber di sini, Nar? Ya bisa di situ, bisa di sini. Penanya di sini. Nyesuaiin aja. Tinggal nyesuaiin. Berarti gue jadi tamu dong, ntar dong? Oh, pasti. Ya, pasti. Kan kemarin juga udah sempat ngontak kan awal-awal. Jadi gue udah minta Gofar nih teman-teman. Waktu pas masih benar-benar baru setup kan, terus gue nelfon lo. Terus habis itu gue bilang, lu nanti gini-gini, oh tenang gue siap jadi narasumber. Tunggu dulu, tapi sebelumnya datang dulu dong, gue butuh berguru dulu. Iya. Tapi serius sih, gue tuh demen banget ya ketika teman-teman tuh bikin sesuatu yang intinya adalah endingnya meramaikan dunia otomotif. Oh, oke. Gue demen banget tuh.
Misalnya temen bikin HP ada orang yang mungkin yang tadinya nggak suka otomotif, tiba-tiba bikin konten otomotif, menurut gue lebih seru ya. Kan banyak orang yang bilang, ini nih poster segala macam, ya nggak apa-apa kan, poster proses gitu kan. Ada proses ya, buat benar-benar jadi emang suka beneran ya. Tapi endingnya tuh dunia otomotif Indonesia tuh makin rame itu doang. Iya seru tuh, pasti seru banget. Setuju sih. Iya, apalagi teman-teman bikin ginian nih, JJ bikin ginian, suka banget gua. Karena podcast yang dibalut dengan otomotif tuh memang jarang ya. Jarang ya? Iya, jarang. Jadinya memang yang udah di Spotify tuh si Juju tuh. Iya. Iya, masih di kaset ya? Mas Juju, iya benar. Iya, di kaset. Terus gue kedepannya juga ada rencana pengen bikin sesuatu lah dengan balutan otomotif, J. Oke. Juga, menarik. Itu juga ini gantian minta bantuan dia. Kita saling bantu. Iya dong. Tapi gua senang dari Gofar kayak hari ini aja teman-teman justru dari Gofar sendiri yang minta buat dia bantuin nih. Promoin gitu kan. Gue juga kaget juga gitu. Tadinya gue pikir maksudnya sekedar dateng, istilahnya bentar doang, nggak bikin video. Tapi kalau kayak gini kan hitung-hitung penonton juga jadi tahu duluan kan. Ada iya. Thank you banget loh. Karena balik lagi J, selain kita temenan nih, gue suka yang gitu-gitu J. Ada orang yang bikin konten gitu-gitu suka gitu gue. Iya. Nah, mulainya kapan nih konten nih? Oke. Jadi tadinya itu gue pengen bulan puasa udah bisa produksi, tapi akhirnya kemarin ini masih proses ngerapiin juga, jadinya mungkin nanti habis Lebaran. Habis Lebaran. Nah, gue sebenarnya buat namanya nih udah ada nih. Udah ada. Nggak apa-apa, gue bisa bocorin. Boleh. Di gue pun juga belum sempet ngebocorin kan, jadi baru sini. Namanya sih sebenarnya simple aja sih. Namanya Teman Ngobrol JJ Logi. Temen Ngobrol JJ Logi TNJ. Oh gitu J. Jadi ngobrol, intinya kan ngobrol, pasti ada unsur otomotifnya lah gitu kan. Dan tamunya nggak selalu anak mobil banget gitu, nggak selalu anak off-road banget gitu kan. Nggak selalu, jadi gue juga harapannya sebenarnya di situ supaya bisa lebih banyak nge-grab market yang lebih luas sih. Soalnya kalau gue kan channelnya sekarang nih bener-bener segmennya nih niche banget nih. Off-road aja gitu kan, sekitaran 4x4 gitu. Kalau gue bikin kayak podcast gini kan, gue bisa udah mulai ngelebar ke mungkin ke teman-teman otomotif yang sektor lain gitu kan. Benar. Atau mungkin juga ke teman-teman, entah gue ada teman-teman yang dia emang bintang film, bintang film. Rio Dewanto, yang syuting sama kita. Yoi bener, dia bisa diundang. Dia juga bisa diundang, Rio Dewanto juga bisa diundang. Ya teman-teman musisi, teman-teman mungkin dari gua ngebayangin juga kayak misalnya gua ngajak teman sekolah gue yang pertama kali off-road bareng gua. Yang ada sejarahnya malu. Iya. Makanya rencana juga buat bocoran, buat episode pertama, gue mau ngajak teman sekolah gue. Iya, karena SMA berarti? Teman SMA. Gue awal tahu off-road salah satunya sama dia gitu. Jadi ya udah biar penonton juga bisa tahu gue tuh awalnya gimana, terus off-road gue pertama kali tuh sekonyol apa gitu, bisa di-share. Nah itu gitu. Ada harinya nggak J? Sama jamnya J? Apa belum tahu lu tayang kapan? Nah gue sekalian todong pertanyaan aja sama lo nih. Enaknya gimana menurut lo kalau misalnya buat itu? Kalau menurut gue hari dan jam harus selalu tepat waktu. Jadi misalnya udah gue set Kamis malam. Jam berapa? Kamis malam. Harus tuh J. Oh gitu tuh Cak. Jangan lupa tuh Cak. Jadwalnya Cak. Biar kayak kita zaman dulu. Nungguin Megaper. Gitu kan? Karena kalau sekarang kan udah kayak kita memilih apa yang kita pengen pilih gitu. Begitupun kayak nonton YouTube. Kalau dulu kan kita didikte nih. Dengan apa namanya, dengan harinya sama jamnya harus selalu tepat waktu, itu kayak membangkitkan memori kita masa dulu sama orang pada nunggu gitu kan. Jadi nggak tayang kapan gitu, nggak gitu-gitu mulu. Wah, itu ilmu bermanfaat tuh. Jadi orang nggak jadi kayak bingung. Kapan lagi sih nongolnya? Apalagi program baru menurut gue tuh harus tuh jam sama hari tuh tepat waktu, karena biar ini ya
awareness-nya lebih gila gitu ya. Lebih dapat ya. Lebih dapat. Oke. Ya, nanti kita tunggu pokoknya di channel YouTube-nya ini si JJ Logi. Nyatu nggak sih bikin channel sendiri? Nyatu. Jadi ya? channelnya tetap JJ Logi. Segmen baru, teman ngobrol JJ Logi. Ini kita gitu tunggu dah. Lo juga gua tunggu nanti buat dateng. Iya, gue jadi tamu dong nih. Tapi yang dibahas apa nih? Hah? Yang dibahas apa nih? Ngalor ngidul aja gitu. Ngalor ngidul aja. Iya. Ngalor ngidulnya kayaknya juga udah lama sama lo, udah ngobrolnya bisa panjang. Tiba-tiba udah 1,5 jam. Karena gini, sebenarnya apa namanya, yang namanya balik lagi ngobrol kan, itu kan manusiawi banget deh. Serunya manusia, uniknya manusia adalah mereka bisa cepat menyatu dengan adanya obrolan gitu kan. Nah, makanya segmen kayak gini tuh penting banget. Karena balik lagi, gue bikin channel kayak kemarin Ngobam Gobrak itu kan, Sekutu Motif. Salah satunya pengen menambah temen. Nambah teman. Buat nambah teman. Yang kita nggak akrab dengan ngobrol, enak nih, gitu. Oh, lebih seru nih, gitu. Jadi ngeluasin relasi juga ya. Kayaknya seru tuh, gitu kan. Makanya. Gitu. Benar sih, gue setuju sih. Ya harapan gue juga di podcast gue juga bisa makin memperluas relasi juga temennya gitu kan ke dunia lain gitu. Iya. Siapa tahu orang-orang yang nggak tertarik sama off-road tiba-tiba tertarik. Gara-gara diracunin. Masa dia racun juga nih? Gue beli Jimny racun dia. Jangan lupa kita ada janji buat trip bareng pakai Jimny ya. Oke. Anak Jimny semua ya? Bebas. Mau kalau lo minder mau berdua dulu ya boleh. Kalau mau sekalian langsung ramean juga. Bebas. Tinggal diatur aja. Iya, bebas gua. Boleh. Kemarin udah rencana, tapi kemarin kan Jimny lo kan belum ready ya? Mobil belum ready, masih di bengkel. Pas sekarang udah jadi nih. Sambil kita tunggu update mobilnya nih. Ini sekut deh. Gue tunggu ya channel ya. Oke, sip. Thank you banget lo udah main sini. Sama-sama, Je. Sukses buat channel baru lu ya, kantor lu ya. Amin. Sukses buat ngebangun Verozanya juga. Dan mobil-mobil lain juga. Pokoknya kita tunggu aja update-nya tuh, mobil banyak yang mau dimodif sama dia. Lu langsung aja subscribe tuh channel YouTube-nya dia, sama tungguin nanti teman ngobrol JJ Logi. Ya enggak? Jadi sekali lagi makasih, Je. Oke, gue juga thank you banget. Sehat-sehat tuh, Je ya. Thank you, sehat-sehat. Dan buat teman-teman semua, terima kasih yang udah nonton Sekutu Motif. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Ahmad pamit, JJ Logi pamit. Salam jumpa Jepet. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Yang penting gue bisa menuhin janji gue dulu ke lo.